Yang kuat gemetar untuk mengecilkan hati. Tetapi Yao Yuekong masih menyilangkan alisnya dan dengan dingin menghadapi kota megah kota Wuxin. Tetapi hanya setelah beberapa napas, Yao Yuekong gemetar di sekujur tubuhnya. Lainnya, dia bahkan lupa bahwa ini adalah transmisi suara antara dia dan Bai Guanxing, dan dia berseru langsung. Ketika dia melihat orang lain lagi, mata Kaisar Iblis tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Ada lebih banyak lagi. Qin Yichen juga gemetar. Berapa banyak boneka yang dicampur orang-orang ini? Jangankan Qin Yichen, 20 orang kuat yang bertemu mereka semua gemetar dan ketakutan. Di antara mereka, masih ada boneka? Yao Yuekong tidak berbicara omong kosong, dan langsung memadatkan kekuatan iblisnya di bagian depan cakar. Namun, yang tidak dia duga adalah ada dua sosok di kerumunan panik dengan kepala sedikit tertunduk dan mencibir di tempat. Hehe, menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka trik kecil ini akan menipumu. Kedua orang itu berada di depan Yao Yuekong, tetapi hanya memenuhi syarat untuk dibunuh dengan satu pukulan. Tetapi suara menundukkan kepala dan mencibir saat ini begitu menyusup. Yao Yuekong terkejut, wajahnya berangsur-angsur menjadi rumit. Dia mengenal dua orang ini. Saat itulah leluhur bayi darah merampok Qin Yichen dan mereka beberapa hari yang lalu. Kedua orang ini ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini pasti orang kuat yang muncul di kota kuno ke-9 sejak lama, tetapi telah berubah menjadi boneka. Dan ejekan tajam ini sama sekali tidak seperti yang seharusnya ketika menghadapi Kaisar Iblis. Tetapi itu sangat arogan dan sepertinya mengejek sesuatu. Tiba-tiba, kedua pria itu mengangkat kepala mereka dan mencibir secara ekstrim. Jiwi lilin terbang di atas kepalaku sekarang, dan tidak ada kelainan. Tidak mungkin bagimu, seorang Kaisar Iblis kecil, untuk melihatnya. Menariknya, di antara kalian, harus ada seseorang yang jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis. Qin Yichen terkejut ketika dia mengatakan ini. Boneka itu sangat mendung. Boneka-boneka ini digunakan untuk menguji detailnya. Tanda seru. Orang ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya dalam satu kata. Banyak pembangkit tenaga listrik saling memandang, bahkan terkejut. Di antara mereka, ada juga keberadaan yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Iblis. Ini harus dianggap sebagai hal yang baik. Tetapi banyak orang kuat tidak bahagia saat ini. Mata mereka berkedip, dan pria besar itu lebih layak diperhatikan daripada mencari boneka tersembunyi di antara mereka. Dan apa yang disebut eksistensi yang jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis ini secara alami adalah Bai Guanxing. Tetapi Putra Bai Ze sedang melihat orang lain seperti semua orang pada saat ini. Itu adalah respons Kaisar biasa ketika dia mendengar ini. Dan boneka itu masih mencibir. Kenapa? Saya tidak mau berdiri jika saya mengkliknya. Ini bukan jenis toleransi yang seharusnya dimiliki orang kuat. Biarkan aku memikirkannya. Aku bisa mendorong wajah seorang kaisar, tapi aku tidak ingin muncul. Kalian semut jelas bukan Raja para Dewa. Raja para Dewa tidak bisa menahan provokasi seperti itu. Jangan berani keluar. Itu karena kamu memiliki keraguan. Tidak hanya teliti tentang aku. Tampaknya kamu teliti tentang orang lain yang telah memasuki kota Wuxin. Dalam hal ini, ruang lingkupnya berkurang banyak, dan tidak sulit untuk ditebak. Qin Yichen sudah tercengang. Apakah ini metode bonekanya? Tanda seru. Qin Yichen tidak pernah meremehkan Kaisar Boneka. Lagi pula, ini adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Kaisar. Tapi apa yang dikagumi Qin Yichen hanyalah kekuatan boneka itu. Adapun kota boneka dan kebijaksanaan. Dalam analisis terakhir, boneka itu hanyalah boneka terkuat yang menggigit tuannya. Dan untuk boneka itu, Qin Yichen selalu merasa bahwa itu tidak dapat dihubungkan dengan kata kebijaksanaan. Namun, boneka itu hanya menggunakan sedikit trik untuk melihat bahwa ada master yang tersembunyi di kelompok mereka. Ini adalah trik kecil yang nyata. Dan kehidupan dan kematian dari pembangkit tenaga listrik alam Daohua yang telah menjadi boneka tidak ada artinya bagi Kaisar Boneka. Tanpa terlihat, boneka-boneka ini hanya disembunyikan di tengah keramaian, dan dapat dikontrol kapan digunakan dan kapan. Tetapi ketika Bai Guanxing melihat melalui boneka itu dan membiarkan Yao Yuekong melakukan percobaan, itu sudah terungkap. Bahkan, kata-kata Kaisar Boneka membuat Qin Yichen kedinginan dan berkeringat. Boneka itu harus tahu pembangkit tenaga listrik apa yang telah memasuki kota Wuxin sekarang. Pengadilan Iblis Kuno, Jiu Yu, murid Raja Dewa Yueyin, dan murid leluhur Iblis leluhur Dewa. Dan tidak sulit untuk menebak mana yang tidak mau berurusan dengan orang-orang ini. Mungkin tidak mungkin untuk memastikan bahwa pembangkit tenaga listrik tersembunyi adalah Putra Bai Ze. Tetapi ruang lingkupnya telah berkurang banyak. Yang paling penting adalah Bai Guanxing sudah mulai dicurigai. Menarik, sangat menarik. Bai Guanxing tersenyum dari lubuk hatinya. Boneka itu menunggunya. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia melihatnya? Mengetahui bahwa Anda di sini, akankah Anda pergi? Kota Wuxinnya telah bercampur menjadi pria yang kuat. Siapa yang harus gugup? Namun, ada nyala api samar di hati Bai Guanxing. Itu adalah kegembiraan yang hanya akan terjadi ketika catur bertemu lawan. Orang ini pantas melawannya dengan baik.
Ekspresi Yao Yue Kong tercengang, matanya tenggelam, dan dia langsung menghancurkan roh surgawi pria kuat itu. Roda gigi meledak langsung di tangannya, dan lelaki kuat yang tersisa tampak berani dan tidak takut mati. Tepatnya, dia dikendalikan oleh boneka itu. Boneka itu tidak peduli dengan hidup dan matinya, tetapi digunakan oleh boneka menjadi ejekan dingin. Jangan terlalu bersemangat untuk membunuh mulutmu. Kamu membunuh pria itu. Kaisar belum memindahkannya. Dia hanya menjadi boneka, dan kamu akan membunuhnya. Dan kau. Pria kuat itu menoleh dan memandang Qin Yichen dengan jijik. Dia harus mengatakan bahwa jika orang ini berani memprovokasi begitu banyak orang dengan mata seperti ini, dia mungkin tidak akan bertahan selama 3 detik jika dia mengubah hidupnya. Tetapi pada saat ini, lelaki kuat itu bercanda. Apa yang salah dengan menjadi boneka? Kaisar ini memberi Anda kesempatan. Anda sampah. Hidup ini harus menjadi akhir dari kultivasi Anda kepada Kaisar, kan? Aku ingin mencoba keberuntunganku. Aku ingin mengambil langkah di langit. Tetapi Kaisar dapat membunuhmu kapan saja. Tetapi daripada membunuhmu, lebih baik menjadi boneka. Kaisar ini dapat dengan mudah mengambil nyawamu, dan dapat memberimu keberuntungan. Wajah yang kuat terganggu, dan beberapa yang kuat menjawab dengan suara gemetar. Siapa? Siapa yang ingin menjadi boneka? Wayang. Pria kuat itu tersenyum, dengan rambut acak-acakan, seperti orang gila. Apa salahnya menjadi boneka? Jika tidak diekspos, apa bedanya aku dan kamu? Di antara kamu, ketika kamu menemukan sampah yang mengaku sebagai leluhur dari bayi berdarah, kamu terlalu takut untuk mengatakan apa-apa. Berapa banyak dari kamu yang dapat memiliki pendukung seperti Kaisar ini? Wayang. Makhluk hidup di dunia, bukankah mereka boneka yang dimanipulasi oleh surga? Ledakan. Tiba-tiba seberkas cahaya pisau melintas, dan Qin Yichen menjentikkan jarinya. Wajahnya dingin dan tegas, seperti kesombongan yang tiada taranya. Tubuh dewa yang sebenarnya masih berkeliling dunia, jadi saya harus mengirim avatar ke sini. Tidak ingin terlibat dengan Jiu Yin. Tetapi siapa yang berani membocorkan angin? Saya melihat wajah arogan Qin Yichen, dan cahaya pedang barusan membuatnya keluar dari jari-jarinya. Untungnya, dia sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia hanya di ranah Kaisar, dia bisa mencapai langit dengan pedang dan membunuh pembangkit tenaga listrik ranah Daohua dengan satu jari.